Iya, halo, selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Malam ini gua akan share gimana memaksimalkan potensi foto. Potensi foto yang mungkin foto tersebut lumayan pecah kualitasnya atau warnanya agak kurang gitu. Jadi meningkatkan potensi fotonya secara maksimal ya teman-teman. Bukan berarti di sini gua akan nyulap foto ini jadi keren, enggak, karena itu nggak mungkin. Kalau fotonya source-nya udah pecah biasanya akan sulit sekali untuk dibuat jauh lebih baik lagi secara kualitas. Tapi seenggaknya di sini teman-teman bisa memaksimalkannya gitu. Kalau misalnya teman-teman punya foto tersebut dari source Google, shutterstock.com misalnya ya. Nah, kebetulan nih foto yang gua ambil dari pinjem ya, gue pinjem dari Shutterstock untuk konten malam hari ini di Photoshop. Foto ini kualitasnya sebenarnya fotonya bagus sekali, tapi karena gue free tidak berbayar, jadi gue pakai yang free. Di sini gue langsung asal ambil comot aja, itu mengakibatkan fotonya tidak maksimal. Jadi warnanya redup, ukurannya kecil sekali. Nah teman-teman bisa nih gimana memaksimalkannya? Kita langsung aja ya. Gue kebetulan pakai di sini Adobe Photoshop 2020 teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman punya Adobe Photoshop yang lebih up to date lagi 2021 itu jauh lebih bagus ya. Dan minimal saran dari gue adalah CS6, jangan yang CS5 atau di bawahnya. Bukan berarti nggak bisa, tapi akan semakin baik ketika Photoshop kalian itu adalah Photoshop versi terbaru. Oke, jadi langsung aja gue akan open with Photoshop. Langsung gue open, atau kalian bisa langsung open aja foto kalian, source kalian. Ini misalnya ini saya ambil dari Shutterstock ya. Oke, lalu ketika gue udah open, di sini lembar kerja gua akan memastikan image size-nya dulu nih di foto ini. Jadi, image size-nya wow, kecil sekali, cuma 620 330, di mana resolution-nya cuma 72 pixel per inch, teman-teman. Jadi, apa yang harus gua lakukan? Oke, yang pertama gua akan merubah image size-nya. Di sini akan gua buat 300, walaupun ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas foto, tapi seenggaknya gua akan editing di kualitas 2583 kali 1375. Ini tergantung size kalian. Yang intinya adalah kalian coba aja dibuat jadi 300 misalnya standarnya. Oke, jadi ceritanya gue udah bikin di 300 dpi ya. Oke, jadi foto gue akan seperti ini, akan sedikit lebih besar. Hal pertama yang gue lakukan lagi di langkah awal adalah gue akan copy paste layer gue di background ini dengan Command J. Jadi kalau misalnya kalian pakai Windows, kalian bisa dengan, kalau gue tiap bilang komen itu tinggal diganti aja dengan sesuaikan dengan Windows ya. Berarti CTRL, komen itu artinya CTRL kalau di Windows. Berarti Ctrl J ya kalau di Windows, karena gue kebetulan pakai MacBook, jadi di sini gue akan pakai comment. Nah, udah nih teman-teman, gue udah copy dari layer background ke layer pertama. Nah, ini copy layernya. Lalu gue akan ke langkah selanjutnya, itu adalah gue ke adjustment, image adjustment, gue akan ke curve. Nah, curve ini berfungsi buat apa sih? Curve ini sebenarnya berfungsi untuk menaikkan brightness dan kontras, brightness pencahayaan kalian, atau menurunkan seenggaknya. Jadi kalau misalnya kalian pakai curve ini, usahakan optimal di titik tengah ya teman-teman. Nariknya ini dari tengah, jangan dari samping atau dari bawah. Bukannya nggak boleh, tapi hasilnya lihat beda. Karena ketika kalian narik dari sumbunya di kiri bawah misalnya, atau di kanan, di kiri atas, nah dia akan highlightnya akan lebih kuat ya. Begitu juga kalau misalnya gue tarik dari bawah nih. Nah seperti ini, highlightnya kuat tapi dia sedikit kontrasnya agak turun. Jadi untuk memaksimalkan potensinya, ambil titik tengahnya, gue akan naikin secara perlahan ke kiri atas. Tujuannya serong ya, serong seperti ini, jadi ke kiri atas. Gue naikin pelan-pelan. Oke, gue dapet. Gue akan segini aja, nggak usah terlalu banyak. Sumbu kalian adalah garis melintang ini. Nah, diagonal ini melintang ini, tarik aja sedikit ke kiri atas. Kalau ke bawah apa yang terjadi misalnya? Gue tarik ke bawah, gelap. Jadi, gue saranin untuk memaksimalkan potensinya diterangkan dulu di awal. Oke, udah nih bagian penerangannya. Gue akan oke langsung. Mac sama Windows gue rasa sama ya, nggak akan beda jauh karena kita pakai software yang sama, cuma mungkin shortcutnya berbeda. Oke, udah di layer kedua, ini layer pertama, ini before, ini after. Gue akan lebih terang ya, tapi secara maksimal fotonya belum, masih pecah. Jadi memang karena source-nya aja udah pecah ya teman-teman. Gue akan melakukan copy layer lagi, yaitu copy layer. Sebenarnya di Photoshop gini loh, nggak ada cara fix gimana kalian, atau cara benar yang tepat, atau cara yang harusnya kalian ikutin secara urut dan
pasti gitu, karena di Photoshop itu sifatnya adalah eksplorasi sih kalau menurut gua. Misalnya si A punya metode yang seperti ini, si B yaitu gua punya metode seperti ini, si C punya metode yang lain, walaupun caranya beda-beda, tapi kita biasanya tujuannya sama, yaitu untuk memperbagus foto, untuk mengedit foto, atau memaksimalkan potensi dari foto tersebut. Oke, jadi di layer copy 1 ini gua akan melakukan selanjutnya, yaitu adjustment. Gua akan naikin dulu levelnya yang pertama. Gue akan edit levelnya. Nah, yang tengah akan gue bikin ke kanan sedikit. Ini mainin feeling kalian ya, mainin feeling kalian. Lalu yang paling kanan gue akan geser sedikit. Yang kiri gue akan coba mainin pelan-pelan. Agak gue bikin gelap. Tapi gue naikin lagi terangnya sedikit. Nah, ini feeling, ingat. Ini balik lagi ke selera sebetulnya, feeling. Tapi begitu di pandangan kalian, di depan layar kalian merasa, wah gambarnya udah cukup naik ya sedikit, itu berarti udah cukup oke gitu. Nggak ada ukuran pastinya di sini teman-teman. Oke, nah gua akan seperti ini dulu. Oke ya, kita lihat kenapa gue bikin per layer, biar ada progresnya tuh kelihatan. Jadi kalau misalnya di before afternya, ini pertama before paling awal seperti ini, after pertama, lalu after kedua gue gelapin lagi tapi gue naikin kontrasnya sedikit. Lalu gue bikin lagi copy layer yang keempat. Nah, di sini layer 1 copy 2 ya. Berarti ini layer lapis yang keempatnya, 1 2 3 4 kalau dari background. Oke. Gue lanjut ya. Hal yang keempat gue lakukan adalah naikin vibrance. Jadi di sini ada vibrance dan ada saturation nih, teman-teman. Naikin aja vibrance-nya sedikit. Oke, saturationnya naikin aja sedikit. Oke. Nah, warnanya udah mulai keluar nih. Warna si daging, warna si sayuran. Oke, udah mulai naik ya. Untuk food. Untuk food itu penting, teman-teman. Warna itu penting untuk food ya. Terutama karena dia harus muncul, harus pop up. Oke, nah warnanya cuman yang gue naikin ini memang agak terlalu kontras terang sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat before afternya, tapi udah naik nih. Hanya saja foto gue masih gelap. Lalu langkah selanjutnya gue akan bikin copy layer lagi untuk melihat progres yang ke-6. Oke, jadi 1 2 3 4, yang sekarang yang ke-6 ya. 1 2 3 4. Oh sorry, yang ke-5 ya. Image adjustment, gue akan naikin lagi curve-nya nih. Nah, di sini gua akan naikin. Oke. Nah, gua naikin lagi segini, teman-teman. Oke, kalau udah oke nih. Artinya dari yang tadi agak gelap, gua naikin lagi agak terang lagi. Sip, udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan ya dibanding yang awal pertama-tama tadi. Cuman memang di sini kan source-nya pecah, jadi nggak bisa di-up terlalu tinggi ya, teman-teman. Tapi bisa dimaksimalkan sebetulnya. Oke, yang gue lakukan selanjutnya adalah gue akan copy layer lagi, Command J atau mungkin Ctrl J di Windows. Habis itu gue akan penajaman. Gue akan coba penajaman ya. Kita coba ya. Karena sifatnya Photoshop seperti yang gue bilang itu adalah eksplorasi. Jadi nggak harus fix secara si A sama si B, si C itu bisa kalian terapkan secara fix ya. Karena kasusnya beda-beda terhadap setiap foto. Oke, di sini gue akan penajaman di filter. Lalu gue akan ke sharpen. Di sini ada tipikal penajaman. Jadi sharpen ini gunanya untuk menajamkan ya. Bisa kalau misalnya fotonya agak goyang sedikit, kalian bisa shake reduction di sini atau sharpen untuk menajamkan, sharpen edge, sharpen more, smart sharpen atau unsharp mesh. Oke. Jadi apa yang harus gue lakukan? Yang pertama gue akan sharpen dulu. Nah, dia akan penajaman secara auto ya, automatically dari Photoshop-nya. Tuh kelihatan. Before after. Jadi udah mulai ditajamkan secara Photoshop. Nah, kalau di layar gue sih kelihatan ya. Ini before, ini after. Nah, tuh. Semoga kelihatan, teman-teman. Nah, kalau udah di auto, gue akan bikin layar baru lagi. Gue akan melakukan penajaman kedua. Penajaman kedua yang gue lakukan adalah sama, sharpen, lalu gue akan ke unsharp mesh. Di sini, kalian harus atur nih. Bedanya di sini manual ya. Previewnya jangan lupa dicentang. Tuh, seperti ini biar kelihatan kadar penajaman kalian sudah sejauh mana ketika kalian tarik ulur di kiri ke kanan ini. Amount gua akan bikin di 50, boleh terserah kalian ya, sebenarnya tergantung kualitas foto kalian juga sih baliknya. Gua akan bikin di sekitar 50, 60 atau 70 ya. Jadi gua bikin di 70 deh misalnya. Berarti radiusnya kisaran berapa nih pikselnya? Usahakan jangan terlalu tinggi. Coba ya kita lihat ya, misalnya amount 70%, lalu radiusnya gue bikin tinggi banget full maksimal. Lihat fotonya akan
semakin tajam, terlalu tajam, bahkan pecah, hancur kualitas pixelnya, dibikin 1000 pixel misalnya. Nggak perlu teman-teman, cukup naikin sedikit aja. Ini kan normally seperti ini. Gua akan naikin sekitar 3 atau 4 lah ya, kira-kira. Ini feeling lagi yang akan bermain di kalian. Lalu threshold berapa ya? Thresholdnya itu terserah kalian. Misalnya gua akan coba full, dia pasti hancur dong. Nah, jadi gua akan coba bikin kisaran 10 sampai 15, ini nggak ada angka pastinya. Mainin feeling kalian aja. Oh, segini gua rasa udah cukup nih thresholdnya. Kalau udah, gua akan pastiin di preview dulu before afternya. Wah, udah oke nih. Kalau udah oke, misalnya gua naikin dikit ya, kayaknya. Nah, udah oke kan? Gua kalau udah. Oke, ini foto gua selanjutnya before after. Kalau di layar gua kelihatan ya before afternya tuh. Nah, kelihatan banget tuh. Nah, oke. Udah nih teman-teman. Lalu apa yang harus gua lakukan selanjutnya? Gua akan copy layer gua lagi. Dan gua akan ke adjustment. Di adjustment ini gua akan pilih, kalian sebenarnya bisa main di area brightness atau kontras, bisa juga di exposure. Ini tergantung, kita coba di brightness kontras dulu ya. Apakah masih bisa diangkat lagi atau enggak? Kalau brightness gua akan naikin sedikit kali ya. Karena ini kontrasnya udah cukup tinggi menurut gua akan malah turunin di sini. Sekitar -7 lah ya, atau -5 ya. Nah, oke. Brightness-nya gua naikin di sini, teman-teman. Justru malah gua naikin 8. Nah, oke. Kita lihat ya before, after. Yang tadi agak gelap, sekarang agak terang. Nah, lalu gua akan coba copy layer lagi, Command J. Banyak ya layer ya? Banyak, karena kita lagi retouching, memaksimalkan potensi foto yang pecah. Oke, di sini ada beberapa part yang gelap, itu kalian harus terangkan, karena ini food beverage ya. Ini mengangkat soal makanan. Jadi, jangan sampai warnanya terlalu gelap, terlalu suram gitu. Tapi seenggaknya kalian maksimalkan yang gelap-gelap ini. Kecuali kalian punya konsep tersendiri yang dimana warna ini memang dikhususkan untuk nuansanya elegannya, agak gelap-gelap seperti itu. Tapi nggak masalah, ini kan kebetulan untuk kasus foto ini gua akan coba menerangkan di posisi yang terlalu banyak shadow di sini. Sama, gua akan pakai curve gua akan naikin dulu. Nah, gua agak tinggiin di sini, gua tinggiin. Jadi kisaran sekitar segini, lalu gua oke. Nah, di sini masalahnya kan kalau yang kita tarik ini dari layer, itu berarti secara otomatis layer kalian akan over. Tuh, seperti ini, terang semua. Sedangkan gue butuh hanya beberapa part yang pengen gue gelapin, gue terangin saja. Artinya berarti di sini gue akan mainin teknik masking. Ini penting teman-teman. Jadi di layer yang ini, layer keberapa tuh? Udah pokoknya layer 1 copy 7, gue akan mainin masking gue. Di sini ada tombol di bawah, add layer mesh. Ini gunanya untuk layer masking kalian, add layer mesh. Nah, di sini. Cuman untuk memasking ini gue akan butuh masking terbalik teman-teman. Jadi bukan masking yang versi putih ini. Jadi gue back dulu, gue akan tahan Alt, lalu tahan Alt di keyboard kalian, klik add layer mesh. Gue akan kebalikannya. Jadi gue akan pakai masking warna hitam, inverse ya. Gue akan pakai layer masking warna hitam, lalu gue akan ke brush tool. Di sini gue kira-kira sekitar 30-40 lah ya, 30-40%, 39. Lalu gue brush. Tapi jangan lupa, karena di sini di layer mesh kalian warna hitam, kalian harus buat di sini terbalik warna putih. Karena dia harus berlawanan. Kalau di kanan hitam, di kiri putih. Kalau di kanan putih, di kiri hitam. Seperti itu, di set foreground color kalian ya. Di foreground color kalian. Oke, kalau sudah, gue akan coba terangin beberapa part yang kelihatannya itu agak gelap ya. Nah, kelihatan kan? Ini ke gue before after ya. Tuh, tadi kan di sini agak gelap, gue terangin tuh di area bagian cabai. Di sini mungkin gue akan terangkan lagi. Gue akan mainin shadow highlight, alpukat, telur, roti, nah jeruk, onion. Nah, gue nggak tahu deh bahan-bahan lain namanya apa. Oke, wortel, tomato, oke, grape. Lalu sampai ke sayurannya. Nah, gue akan coba terangkan di part-part yang menurut gue terlalu gelap ya. Nah, kenapa gue melakukan ini dengan cepat? Karena gue udah biasa teman-teman. Jadi kalau kalian baru pertama kali melakukan hal ini, pelan-pelan aja, kalian nggak usah dikejar-kejar waktu ya. Jadi cukup diterangkan saja pelan-pelan aja, perlahan-lahan. Ini kekuatan powernya 39%. Kebetulan kalau gue pakai, kalian bisa menyesuaikan aja. Oke, karena gue nggak mau pakai 100% biar nggak langsung full terang gitu. Oke, udah nih teman-teman. Gue akan lihat ya, before tuh gelap, after. Jadi kelihatan ya, lightingnya bermain di sini.
before after tuh. Oke, jadi lebih pop up lagi. Oke, kalau udah, gue rasa ini udah cukup lah ya, segini ya. Oke, lalu gue akan coba kita bandingin dari tahap pertama ya. Dari tahap pertama, kira-kira apakah sudah cukup atau kita tambahkan elemen-elemen editing lainnya. Oke, gue akan matiin dulu. Jadi pertama kali foto kita seperti ini, dagingnya agak kusam, ini source aslinya, jeruknya agak gelap, tidak tajam juga, warna-warnanya tidak muncul ya, tidak pop up. Padahal foto ini sebenarnya bagus, cuman karena gua minjem foto ini dari Shutterstock secara free, akhirnya dapat kualitas yang begini, yang biasa. Oke, gua akan up di layer pertama. Nah, jadi before, ini after pertama, lalu after yang kedua, after ketiga, after selanjutnya, lalu after di layer 1 copy 5, layer 1 copy 6, layer 1 copy 7. Oke, ini hasil foto gua. Nah, kalau misalnya kalian rasa, wah terlalu terang. Oke, gue ngerasa begitu gue step by step agak terlalu terang ya. Hal yang gue akan lakukan adalah, gue akan gabungin dulu layer 7 ini, copy 7, sampai layer pertama. Jadi gue tahan shift dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, silakan kalian mau pakai yang mana. Jadi klik aja di layer kalian, tahan shift, klik bagian bawah. Jadi langsung ke drag ya, full drag. Kalau udah, Command E, gue akan gabungin layer yang tadi, yang udah gue drag, gue gabungin jadi satu layer. Nah, kalau misalnya kalian pakai Windows, tinggal Ctrl J aja, tinggal digabungin Ctrl J. Jadi kalau gue pakai Mac, gue akan komen penggabungan ya di sini. Oke, sorry. Jadi dari layer 1, layer ini, oh sorry, kok Command J, astaga, Command E. Maaf ya teman-teman. Jadi Command E kalau pakai Windows, berarti kalian Ctrl E, jangan lupa. Udah nih, tuh, terlalu over ya ternyata ya. Setelah kita coba step by stepnya, yang gue lakukan adalah gue akan mengurangin opacity di sebelah kanan atas ini. Oke, ada opacity. Ini kita bisa atur nih seberapa kuat editing kita yang mau kita tambahkan di source aslinya. Gue akan coba di 50 dulu. Oke, kita lihat pakai feeling kalian. Nah, ini lumayan ya, lumayan enak ya. Gue akan coba naikin dikit lagi, coba apakah di 70 aman. 70-an. Oh, terlalu agak over ya. Berarti gue turunin lagi dikit, 60%. Oh, sedikit over, berarti 55 lah ya. Nah, oke nih, oke teman-teman. Ini gelap yang source aslinya, gue akan afternya editing seperti ini. Ini oke ya. Oke, akhirnya gue kunci di sini. Gue udah punya foto editing yang ya pecahnya nggak parah-parah banget lah ya. Walaupun gue zoom baru pecah gitu. Daripada yang awal tadi, belum gue zoom aja udah pecah. Baru segini udah pecah. Tapi ketika gue edit, tuh, lumayan ya, lumayan tajam ya. Lumayan lah untuk foto free. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau udah tinggal di save, digabungin layernya aja, tinggal kalian save, file save as, lalu kalian save. Oke, itu aja sedikit tips and trick singkat dari gua untuk editing Photoshop. Bagaimana memaksimalkan potensi foto yang tadinya source-nya ancur-ancuran misalnya, atau source-nya tidak begitu baik, tidak begitu bagus, kamu maksimalkan dalam sebuah foto yang kira-kira bisa bagus. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di tips and trick singkat gua. Thank you semua. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan share channel Martinus CPK.